Dan ternyata lidah yang sekarang aku makan jauh lebih lezat. Itu pocong apa ini Pak? Apa Bu? Yang boneka-boneka seks Jepang? Yang selama ini aku simpan di lemari pendinginku. Cinta horor. Kembali lagi bersama saya Rain di sini dan teman saya Nanda. Iya, jadi di episode kali ini kita akan kembali bercreepy lagi ya. Creepy kuadrat. Creepy pasta. Creepy pasta. Jadi sekarang ini kita ada beberapa cerita-cerita pendek Yang creepy. yang siap untuk kita bahas Sampai tuntas. setajam Silat. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk ke cerita Yuk. pertama. Judulnya adalah Terlezat. Aku terbiasa makan lidah sapi, dan ternyata lidah yang sekarang aku makan jauh lebih lezat. Tidak sia-sia temanku datang ke sini saat aku kehabisan stok lidah. Udah gitu dong. Udah gitu aja. Dia suka makan lidah sapi. Kebetulan temennya main. Ya Ternyata pas. lebih lezat. Lagi mumpung. Iya, ternyata lebih lezat lidah temannya ya. Udah teman emang lebih nikmat. Di sate. Ke sate Padang nih. Waduh, paruh Bu. Waduh, gimana Pak? Kejam sih, silet banget. Kalau lidahnya doang diambil belum tentu dia bisa mati kan? Ya, 80% sih cadel. Tapi kemungkinan mati sih enggak kayaknya deh. Iya, cuma nggak bisa ngomong aja. Nggak bisa ngomong. Oke, cerita yang kedua yuk. Judulnya Gelang Merah. Di Korea, terdapat peraturan yang berlaku di semua rumah sakit. Ketika pasien masih hidup, gelang berwarna putih diikatkan di lengan kanan mereka. Gelang itu berisi nama pasien serta informasi lainnya. Namun, ketika pasien meninggal, gelang itu dilepas dan digantikan dengan sebuah gelang merah yang diikatkan di lengan kiri sebelum jenazahnya dibawa ke kamar mayat. Kali ini ada kisah terjadi pada seorang dokter yang sedang shift malam di sebuah rumah sakit. Ia akhirnya menyelesaikan shift malamnya pukul 2 dini hari dan merasa sangat lelah. Rumah sakit tampak sangat sepi sebab pada jam 2 dini hari tentu semua pasien sedang tidur dan sebagian besar perawat juga sudah pulang. Ia menyalakan lift dari lantai 5 untuk turun ke basement di mana mobilnya diparkir. Di dalam lift hanya tampak seorang wanita tua. Ia berdiri di samping wanita itu yang tampaknya juga ingin turun ke basement. Begitu lift mereka sampai di basement, pintu lift terbuka dan tampak seorang pria berpakaian putih. Wanita yang tadi bersamanya hendak keluar dari lift. Dokter itu melihat sesuatu di tangan pria itu. Segera, ia menarik wanita yang tadi bersamanya kembali ke dalam lift. Dengan panik, ia menekan tombol ke lantai 5 kembali dan pintu lift pun tertutup. "Hei, ada apa denganmu?" Wanita itu tampak marah karena dokter menariknya masuk kembali. "Anda beruntung, saya tadi tidak membiarkan Anda keluar," ujar dokter itu. "Anda tidak melihat di tangan kiri pria tadi ada gelang merah. Berarti itu tandanya dia sudah meninggal." "Gelang merah?" tanya wanita itu sambil menunjukkan tangan kirinya. "Maksudmu seperti ini?" Panjang banget itu ceritanya. Panjang. Tapi tepat. Tuntas. Dia emang gitu ya Pak, kalau pekerja dokter tuh ya pasti pulang malam gitu ada aja tuh yang gitu. Ada aja ya. Nggak Jadi cuma di Korea. Iya ya. Cuma kalau di sini gitu nggak sih? Maksudnya ada ditandain gitu kalau yang udah meninggal. Ada. Gelangnya Oh, kalau meninggal nggak tahu. Kalau yang sakit biasa sama sakit parah ada putih ya? sama biru. Iya, gitu di sana ada gelang merah gitu. Ternyata si wanita yang bersama dia Dari awal ya? Dari awal naik kayak berarti gini udah kata sama dia gitu. orang mati. Ya, Terus ketemu di bawah orang mati berarti udah standby di bawah tuh. Udah standby. Bapak ya. udah standby di bawah. Apa jangan-jangan Emang pacaran yang ini? Iya. Iya, udah janjian dia di bawah. Makanya si nenek-neneknya marah gitu. "Kenapa kamu itu?" Maksud kamu apa? Iya, narik-narik saya ya. Kayak
Gitu, lanjut. Lanjut dong. Selanjutnya judulnya bantuan. Aku kasihan pada anak itu yang selalu menangis mencari kakaknya. Akhirnya, aku membantunya menemukan kakaknya yang selama ini aku simpan di lemari pendinginku. Kasihan pada anak itu yang selalu menangis mencari kakaknya. Kasihan padahal udah dibunuh sama dia kali. Iya, nggak tega. Bangsat sih. Nggak tega dibalikin udah kaku. Kasihan sama adiknya. Ini masalah ini kali pribadi. Sudah biasa. Dendam pribadi. Lanjut, Kuyang. Ini agak panjang lagi nih. Judulnya Daur Ulang. Aku berada di sebuah stasiun, duduk di bangku dan menunggu kedatangan kereta. Tak lama kemudian, seorang wanita yang sedang menggendong bayi di dadanya duduk di sebelahku. Aku melihat ke wajah bayi yang manis itu. Wanita itu menyadari aku melihat bayinya dan tersenyum kepadaku. "Bayi Anda imut sekali," kataku. Dia tertawa dan menjawab, "Ini bukan bayi, tapi tas." Dia memutar bayi itu, melepas pakaian pada bayi itu dan menunjukkan resleting di perut bayi itu. Aku sadar bahwa mata bayi itu terlihat seperti terbuat dari kaca. "Wow," kataku. "Itu tampak sangat realistis." "Ya, aku tahu itu," ibu tersebut menjawab dengan senyuman. "Membutuhkan kerja keras untuk membuat ini. Ini juga menyita banyak waktu, tapi itu tidak apa-apa bagiku karena aku benci untuk membuang benda sia-sia. Aku suka daur ulang." Kemudian kereta berhenti. Ibu tersebut pun berdiri dan menaiki kereta tersebut. Ini dia dapat bayinya dari mana kira-kira? Apa anaknya sendiri dia ngeluarin sendiri ya? Entahlah. Tapi kayaknya itu emang bayi ya. Bayi, kayaknya bayi asli itu. Keji banget ibu. Didaur ulang. Ada selektif itu. Iya, di perut. Itu kan si apa? Satu penumpang itu ya. Penumpang itu kan dia ngeliatin bayi Anda ini sekali gitu kan. Sampai orang lain aja ngeliat itu kayak realistis gitu kan. Ya, tapi ternyata udah dibikin tas. Gimana? Apa dia mau gugurin, tapi kan kata dia sayang kalau buang bayi sia-sia. Dia jadi nggak mau dikatain sia-sia, ya udah gue daur ulang. Dia daur ulang. Biar masih berfungsi itu. Tapi nggak tahu sih anak siapa ya, bayi siapa ya. Tapi kalau kata gue itu anaknya sih. Anak yang dijual organnya. Iya, bisa. Bisa jadi. Lanjut, nah ini sekarang cerita terakhir. Ini cerita terakhir nih Pak. Penutup. Penyucul. Oh, penyucul. Nggak panjang kok, pendek aja. Cuma ya pendek. Oke, kita langsung judulnya guling. Guling. Saat aku sendirian di rumah, aku sangat bosan dan aku lebih memilih untuk tidur dan memeluk gulingku. Dan beberapa detik kemudian aku sadar bahwa aku tidak punya guling. Pocong. Au. Itu pocong apa ini Pak? Apa Bu? Yang boneka-boneka seks Jepang. Kali aja. Iya kan? Iya bentuk cewek. Dia nggak punya guling, sadar nggak punya guling, tapi meluk guling. Dia meluk, merasanya meluk guling atau boneka. Boneka seks bisa. Ya kayak gitulah cerita terakhir creepypasta kita kali ini. Gimana Pak? Kalau dari creepy-nya sih disambung-sambungin sama kejadian di umum dan sekitar si bayi itu. Oh, di dunia nyata. Kalau sampai bener ada tuh. Tapi kayaknya juga orang-orang juga langsung pada curiga kali kalau sebenarnya ada yang kayak gitu. Iya, makanya. Iya. Kacau banget. Langsung curiga gitu. Gue tasnya Hermes gitu. Iya, Hermes. Gitu. Nah, iya seperti yang sudah biasa mau ada challenge nggak dipakai. Kita membuat cerita creepypasta versi kita sendiri. Versi on the spot. On the spot. Gimana? Bukan ada nih. Ada kali nanti. Ada kan? Ya. Nanti biasanya ada teman-teman gaib. Iya, nyumbang dia biasanya. Iya. Ibu dulu aja. Ada suara-suara gaib yang bakal nyumbang. Oke, kalau gitu cut dulu. Oke.